Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Japas Stun Indonesia. Kali ini kita akan masuk pada basic stun part 3, yaitu aksi reaksi. Dimana sebelumnya kita sudah bersama-sama belajar tentang basic stun 1, yaitu rolling, basic stun 2 kemarin itu body drop. Oke, kali ini aksi reaksi. Dimana ada aksi, sudah pasti ada reaksi. Aksi tanpa reaksi hanyalah gerakan kosong. Oleh karena itu, mari kita kupas tuntas bagaimana melakukan aksi reaksi bersama Japas Stun Indonesia. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk teknik yang pertama, bagaimana melakukan aksi reaksi yang benar. Oke? Cek ini. Oke teman-teman, kita masuk ke teknik yang pertama, yaitu aksi. Di dalam aksi ada beberapa basic pukulan, basic tendangan. Nah sekarang kita mulai dari pukulan dulu. Basic pukulan yang pertama yaitu dari jab dan strike. Jab di sini kalau yang nggak kidal berarti kiri. Nah, strike-nya berarti kanan. Tampilan dari samping, jab, pinggulnya main, strike. Jadi ingat teman-teman, lakukan dengan pelan-pelan saja, karena kita butuh bentuknya, bukan powernya atau speednya. Kalian bisa ulang-ulang ini terus. Jab, pinggulnya main, strike, pinggulnya main. Kembali lagi stand fight. Oke, kalau yang belum mengerti kalian bisa ulang-ulang video ini. Oke, kita lanjut, kita masuk ke basic pukulan yang kedua, yaitu hook. Tapi di dalam dunia film kita sering menyebutnya swing. Kalau hook, mungkin kalian yang sering belajar boxing atau sering lihat-lihat di video, tampilan dari samping, hook itu seperti ini. Kalau di depan, tetapi dalam dunia film berbeda teman-teman. Di sini kita mementingkan keindahan atau bentuk, bukan mematikannya. Nah, bentuk swing atau hook di dalam dunia film yaitu seperti ini. Tampak depan, lurus. Jadi perbedaannya di sini tangannya tuh lurus. Atau sering kita sebut di dalam dunia film tuh lebar, karena di dalam action, di dalam film yang kita butuhkan itu adalah gerakan-gerakan yang lebar. Kenapa? Supaya terlihat jelas di kamera. Kalian bisa ulang-ulang terus video ini sampai kalian paham, lihat detail gerakannya seperti apa, dan kalian bisa ulang-ulang. Oke, itu basic pukulan yang kedua, yaitu swing atau hook. Oke, kita masuk ke basic pukulan yang ketiga, yaitu uppercut. Sama seperti boxing, uppercut pengambilannya dari bawah. Tetap walaupun kita mukul ke bawah, pinggul kita main. Untuk pelatihan, arahnya jangan ke kepala dulu, tapi ke ulu hati. Ulu hati, stand fight. Tetap mainin pinggul ke arah ulu hati dulu. Tampak dari depan, stand fight, putar pinggul, putar pinggul. Oke, kita sudah masuk ke basic tendangan. Sebenarnya banyak sekali variasi tendangan, tapi yang paling basic yang harus dikuasai ada 3 ini. Yang pertama, front kick. Front kick sesuai namanya, front depan, posisi stand fight. Stand fight, kalian berarti nendang target depan. Angkat dulu pahanya, baru ditendangkan lurus. Posisi kaki poin, jangan nyangkul kayak gini, tapi poin lurus. Ingat, sekali lagi yang kita butuhkan adalah bentuknya, estetikanya. Jadi harus keren mungkin. Nah, pada saat nendang pun posisi badan kalian itu tetap stand fight, tangan kalian juga tetap ready. Jadi jangan begini, di stand fight. Tampak dari depan, front. Oke, kita masuk ke basic tendangan yang kedua. Sama-sama tendang depan, tapi kali ini push. Push kick. Sesuai namanya, dorong. Berarti ini mendorong. Nah,
Kalau tadi posisi kaki kita point, sekarang posisi kaki kita cangkul. Tapi didorong. Di sini nggak jauh berbeda dengan front kick. Perbedaannya hanya sedikit. Posisi stand fight, paha naik. Pada saat mendorong, badan sedikit ditarik ke belakang. Jadi angkat. Ada tarikan sedikit badan ke belakang. Angkat, dorong. Tampak dari depan. Jadi angkat. Oke, kita masuk ke tendangan yang ketiga atau basic tendangan yang ketiga, yaitu roundhouse. Roundhouse atau tendangan samping. Nah, mungkin kalian punya nama masing-masing dalam bela diri kalian. Tampak dari sini, samping. Tetap sama, kita mulai dari stand fight. Stand fight, kaki diangkat, puter pinggul, tendangkan. Nah, ini posisi kakinya point, sama kayak front kick, point, lurus. Jadi naik, puter pinggul, tendangin. Jadi kalau satu tarikan napas, put, put. Nah, itu dia tadi roundhouse atau tendangan samping. Oke, itu dia basic tendangan yang ketiga. Kita udah belajar tadi basic pukulan. Kita reminder, jab, strike, swing, percut. Terus basic tendangan dari front kick, terus push kick, dan roundhouse. Oke teman-teman, kita masuk ke teknik reaksi. Reaksi harus berdampingan dengan aksi. Nah, jadi tadi kita sudah belajar aksi, yaitu basic pukulan dan tendangan. Sekarang di sini kita gabungkan dengan reaksi. Nah, berarti yang namanya aksi reaksi harus sesuai. Aksinya seperti apa, reaksinya pun mengikuti. Contohnya, sekarang kita ke reaksi yang pertama, mengikuti basic pukulan yang pertama tadi, yaitu jab. Jab, arah pukulannya datang dari depan lurus ke arah muka, berarti reaksinya pun mengikuti. Nah, di sini yang main adalah kepala dan leher kalian. Nengok langit. Contohnya seperti ini. Lagi, pakai strike. Sekarang hard. Lagi. Nah, seperti itu. Nah, tadi karena posisi kameranya di sini terlihat tidak kena, pukulannya itu tidak terlihat tidak kena. Nah, bagaimana caranya supaya terlihat kena? Kita serong. Nah, pasti kalian melihatnya terlihat kena. Apalagi ditambah dengan reaksi yang benar dan pukulannya yang benar. Jadi, kita pindah posisi. Oke, ready? Oke, kita masuk ke reaksi yang kedua. Sesuai dengan pukulan yang basic kedua tadi, yaitu hook atau swing. Nah, berarti di sini sesuai arah datangnya pukulan, reaksinya pun tinggal nengok. Kalau pukulannya datang dari kiri, berarti nengoknya ke kiri. Pukulannya datang dari kanan, reaksinya ke kanan. Oke, pelan dulu. Ready? Pelan. Sekarang kanan. Nah, di sini akan kelihatan kena. Ready? Oke, kita rubah angle lagi. Sekarang yang dipukul sebelah sini. Oke, kita lanjut ke reaksi yang ketiga. Oke, kita masuk ke basic reaksi yang ketiga, yaitu reaksi pukulan ke arah perut. Nah, berarti kalau untuk ke perut ini, basic awal itu kita menggunakan pukulan uppercut. Uppercut. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan basic-basic pukulan yang tadi. Kalau untuk uppercut, karena ini daerah perut, di sini kita bisa sentuh sedikit atau touching, bahasanya touching. Touchingnya pun nggak sembarangan. Jadi kita harus perhatikan genggaman kita. Yang tidak boleh kena itu tulang yang bagian sini, ini nggak boleh kena. Tulang yang ini juga nggak boleh kena. Bener-bener daerah yang flat.
Nah, ini yang kita gunakan untuk touching. Ini yang kita gunakan untuk touching. Touchingnya pun walaupun flat itu nggak boleh bablas. Jadi ada teknik narik, sedikit narik. Jadi pukulan kita kalau udah terasa kena itu langsung ditarik. Contohnya seperti ini. Oke, ready? Oke, ulang. Sekali lagi, di sini semuanya tentang safety. Yang pertama adalah safety. Jadi benar-benar kita melindungi teman kita dengan touching karena di perut. Tapi kalau di muka nggak boleh touching karena muka itu sensitif. Tapi kalau di perut boleh. Seperti yang tadi saya jelaskan, yang boleh kena yang bagian ini aja. Oke, kita lihat. Kalau untuk reaksi di perut, profil pun sebenarnya udah bisa kelihatan kena. Coba, ready? Tangannya di bawah. Nih. Oke, kita lihat. Kita coba guys ya. Apakah kelihatan real? Ready? Dua kali. Maju. Posisi yang berbeda. Sekarang posisi target atau yang diserang atau yang reaksi di sebelah sini. Oke, itu dia kombinasi. Insya Allah terlihat real. Oke, next kita akan lanjut karena hari ini kita belajar basic stand part 3 tapi episode 1. Berarti nextnya kita akan masuk basic stand part 3 episode 2 yaitu elakan dan tangkisan. Oke, ini dia cuplikannya. Oke, itu dia. Nextnya kita akan mempelajari itu, kita akan kupas tuntas bagaimana cara melakukan elakan dan tepisan, jenis-jenisnya semua. Tetap bersama kami Japastan Indonesia, belajar bersama kami di Japastan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Japastan Indonesia, jaya jaya jaya.